sama dengan ya sekian tahun kau tarbiyah tapi nggak pernah paham, nggak pernah apa, ya gitu-gitu aja. Nah, terus kita mau berhenti belajar? Kau belajar ingin satu titik yang disebut itu 3S, tapi sampai selama belajar kau nggak kau dapatkan. Udah puluhan tahun belum 3S juga, terus kau berhenti. Paham maksudnya ya? Nggak dapat dulu, sehat santai selesai belum dapat. Misalnya gitu. Terus kita mau berhenti belajar, berhenti mengenal Allah, ya nggak masalah sama Allah, tapi pasti masalah sama kita suatu saat. Jadi kita nggak usah dulu bicara yang muluk. Pembicara berjalan menuju Allah itu nggak ada hubungannya dengan kisah hidup kita. Itu ini kita masuk segmen lain dalam hidup. Hidupmu ya hidupmu, tapi ini jiwamu mau ngarah ke Allah. Itu saja. Karena yang mengarah kepada Allah akan lebih baik daripada yang tidak mengarah. Bukan di sini, tapi nanti di sana. Oh ini hamba-hamba yang mesti hidup ya udah kepingin kenal aku. Oh, ini aku ini Tuhanmu. Gitu kata Allah. Oh itu nggak pernah mau kenal aku. Beda perlakuan Tuhan. Maka gerbang kematian bagi orang yang berjalan menuju atau ingin mengenal Allah, maka ada garansi husnul khotimah. Di situ dia disambut Allah. Selama hidup kau nggak pernah suhudkan, nggak pernah ma'rifatkan, kata Allah gitu. Ini keyakinan ahli sufi ya, keyakinan tasawuf. Selama hidup kau nggak pernah menemukan titik esensi itu kan. Bahkan kau kesulitan, tapi karena kau tetap belajar, ini titiknya kata Allah. Kau akan melihat Allah di saat mati, ketika kau nggak bisa melihatnya di saat hidup. Ini janji Allah. Maka untuk itulah kita tetap harus bertahan. Karena kalau nggak melihat Allah, bagaimana mau mengucap la ilaha illallah? Sementara kematian adalah awal dari perjalanan panjang yang abadi. Hidup yang sebenarnya bukan sekarang, sahabat. Nanti setelah mati itu hidup yang sebenarnya. Itu yang hakiki, yang kekal. Ini buku ini enggak belum masuk hitungan ini. Jadi kalau kau sampai udah tarbiyah sekian tahun, mungkin 8, 10 tahun belum suhud, enggak masalah. Nanti kau suhudnya mau mati. Nah sekarang yang suhud itu siapa? Enggak kan? Paling cuman ya bukan apa, pasti cuman satu yang suhud. Dialah yang kemudian menggambarkan yang dia lihat itu, betul tidak? Situ kan dikenalkan. Situ nggak akan kenal. Situ kenalnya kapan? Nanti ketika mati. Ah dulu yang dibilang Suwardi itu, Allah itu, ini aku orangnya. Ah gitu. Paham maksudnya? Hah? Gitu. Allah tuh gitu. Terus itu mau sekarang kan? Mau mati apa? Belum kan? Apa udah mau pulang? Kalau udah mau pulang ya nggak apa-apa. Kita kirim terus ya. Lihat kita panggil dari Medan. Itu mana lagi? Lo ya kan? Udahlah. Yang penting tetap berjalan, tetap istiqomah. Jadi nggak usah yang cemana-cemana kali, nggak usah terlalu mendramatisir. Penting datang ke forum otomatis. Ya setidak-tidaknya sekian persen ketenangan jiwa nambah. Karena kita tambah paham tentang hidup ini gitu. Oh rupanya hidup itu begitu. Iya. Oh, aku mengalami begini, rupanya maksud Allah itu begini. Allah. Nah keren. Jadi nggak usah terlalu ada yang didramatisir, nggak usah. Jalan aja. Kayak ini susah ya susah, wah ya seneng ya alhamdulillah, nggak usah harus yang bagaimana dapat. Ya memang itulah hidup, penuh dinamika, ceritanya selalu berubah. Tapi ketika salah nanti menjalani dan memaknainya, dan kita tutup hidup ini dengan salah, sahabat kata pakai deritanya tiada betul nggak? Deritanya dari barja kena bal-bal terus sampai neraka, deritanya tiada akhir. Maka jangan selip lah.
susah, tapi jangan selip melang, tetap istiqomah. Dalam suka dan duka tetap bersama Allah. Makanya tadi kita bilang, iya aku yang buat ceritamu susah, aku yang buatmu menderita, aku yang buat istrimu komplain, udah istrimu komplain, namun tak buat sakit, penghasilanmu tak buat gak ada, kau tanya kerja kemana-mana gak ada yang ngasih, aku yang buat. Dan terus kau, apakah kau mau lari dari aku? Bisa kau lari dari aku? Ya udah, kau cari Tuhan selain aku yang bisa menolong. Ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Udah, kau kan harus tetap di sini. Artinya satu cuman, kau harus ikhlas. Itu yang mau Allah ajarkan. Ketika kau ikhlas, kau sampai kepada derajat tertinggi yang aku tentukan bagi seorang hamba. Di saat itulah kau akan menemukan kedamaian sejati. Maka jangan menyerah, kata The Massive. Mana lagunya itu? Syukuri apa yang ada adalah anugerah. Pertamanya? Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Betul nggak? Ada sahabat. Kita punya kekurangan masing-masing. Ada. Yang lebih dari sisi penghasilan, dari sisi kehidupan, kekayaan, pasti dia punya kekurangan dari sisi lain. Yang punya kekurangan dari sisi, pasti punya kelebihan dari sisi lain. Hidup itu cuma sawang tina. Seperti yang kita bilang tadi, jawab soal di dalam ruang ujian. Ada yang sepertinya pinter itu. Itulah yang orang-orang kaya-kaya pandai cari rezeki. Padahal jawabannya salah semua. Betul tidak? Finalnya nanti mati. Sekarang kan kita sedang jawab soal. Ada yang sepertinya lancar, jawab soalnya itu lancar. Nanti kan dikoreksi sama Allah ketika mati. Mau mati itu loh koreksinya. Yang bisa la ilaha illallah, jawabannya betul. Yang nggak bisa la ilaha illallah, sahabat, benar lancar tidak hidup itu nggak bisa diukur sekarang. Nanti ketika soal dikumpul, kapan? Ketika mati. Akhirnya kau akan mengumpulkan semua jawabanmu ketika jumpa Israel. Paham ya? Hidupmu selancar apapun, kekayaanmu selurus apapun, tapi nanti ketika mati, di situ akan diperiksa. Jawabannya salah semua. Su'ul khotimah. Mungkin kehidupannya seret saja, tapi jawabannya betul semua. Gitu mau mati. Wah, ini jawabannya dikoreksi sama Israel. Cek. Oh, bisa. Husnul khotimah, la ilaha. Maka mati itu adalah saat kita menyerahkan menyerahkan catatan amal kita. Dan itu nanti akan kita bawa juga di padang mahsyar, betul tidak? Apa yang kita jawab dari soal-soal kehidupan? Yang jelas kalau tidak dijawab dengan 4 hal, sabar, ikhlas, yakin, dan tawakal, jawaban kita salah. Jawaban kita salah. Salah. Maka kan kita sudah bisa menilai. Kalau jawaban kita sabar, tetap yakin, tetap ikhlas, tetap tawakal, jawaban kita betul. Maka catatan amal kita akan kita terima dengan tangan kanan. Ashabul yamin yang menerima catatannya dengan tangan kanan. Kenapa? Karena selama di dunia soal apapun yang Allah berikan, jawabannya nggak keluar dari 4 konsep. Sabar, ikhlas, yakin, tawakal. Ini kunci jawaban. Nggak setiap orang dikasih tahu. Tarbiyah ini kelebihan sedulur itu bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasul. Jawabannya udah dikasih tahu. Betul tidak? Dan kalau masih salah juga berarti nggak dipakai kunci jawaban. Selesai. Orang yang masih bermasalah itu pasti kunci jawabannya nggak dipakai. Dia pakai jawab sendiri, nggak bisa. Oh, nggak dipakai. Bahkan kita sendiri udah tahu, kon sabar. Tapi kita nggak sabar, kita pilih ngamuk. Silakan. Pasti salah. Ban bocor. Jawabannya apakah Anda tetap sorong dengan ikhlas? Apakah
B. Apakah Anda ngupat dan menyalahkan situasi dan Tuhan? Betul tidak? C. Apakah kemudian Anda berhenti, ya kan? Kemudian mencari pertolongan orang lain, minta belas kasih orang lain karena Anda udah kecapean? Tapi ya jawabannya betul pasti A tadi. Anda ikhlas dan tetap nyorong pelan-pelan. Kalau ada yang bantu, alhamdulillah. Betul nggak? Tapi kan kita suka pakai jawaban yang B atau C tadi, bukan yang ngupat dan menyalahkan orang lain, nyalahkan Tuhan. Atau yang C. Jadi yang B, yang C apa itu? Duduk sambil nunggu pertolongan orang lain, mohon belas kasih orang lain. Betul itu? Salah. Dia apa kau tinggalkan, kau tendang? Ya Allah, sampai di sini hubungan kita loh. Betul tidak? Kroso. Padahal kalau kita sorong, ikhlas loh, banyak dosa yang sudah digugurkan dan banyak pahala yang sudah Allah tambah. Karena kita berjuang mencari nafkah untuk keluarga itu fisabilillah, di jalan Allah sahabat. Pahala semua isinya. Allah, ban-ban udahlah. Sorong pelan-pelan. Nggak tahan, berhenti dulu. Gak usah dipaksa, paksakan. Akhirnya sampai maghrib kasih nyorong aja kayak ya sudah. Terus mau gimana? Mau komplain? Memang situasinya begitu. Mau salahkan siapa? Betul tidak? Tapi kan susah punya jiwa bijak seperti itu kalau tidak kalau tidak dididik. Maka pendidikan rohani membiasakan jiwa dengan hal-hal positif supaya terlatih. Oh, kita kan suka dalam dilematikanya. Terus mau cuman? Akhirnya udahlah. Pas jalan pulang sampai rumah jauh pula, memang malam bengkel tutup semua, ya udah cara sampai rumah, sudah harus sampai rumah malam. Nggak mestilah, itu kamu memaksakan diri. Kalaupun harus tidur di jalan, ya sudah ikhlas, nggak pulang malam, ya Allah, sudah. Yang penting kapan waktu sholat tetap sholat. Allah salut. Itu kalau nggak malaikat nanti menengadahkan tangan kepada Allah, ya Allah, lihat hambamu si Polan, begitu tulus dan ikhlasnya perjuangannya, tapi tetap melaksanakan perintahmu. Semua malaikat mohonkan ampun atas dosamu, sahabat. Loh, indah nggak cerita Allah itu? Ya Allah, indah sebenarnya. Jadi kita jangan pada konsep itulah para berpikir bawa beban banyak, ban bocor, rumah mana Pak? Waduh masih jauh deh. Mana ya Pak? Tinggal kita kasihan ya. Kita nggak tahu dia sedang dianugerahi Allah ampuh. Kalau pandai ya, pandai nih sedang dianugerahi ampunan dan pahala yang berlipat ganda. Kita nggak tahu. Kita taunya cuma memandang dari sisi perasaan kasihan ya Bapak itu. Betul tidak? Padahal kalau yang bersangkutan punya jiwa ikhlas dan lain, tetap dorong Allahu Akbar, lama sih enggak. Betul tidak? Salat ya, ngadap Allah. Ya Allah, ban bocor, kau juga ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan amal hamba dan menggugurkan dosa-dosa hamba. Loh, betul tidak? Enak jalan lagi. Perjalanan jauh. Akhirnya enggak harus sampai nginep-nginep. Ya sudah, ya Allah, hari ini tidur di rumahmu. Lo betul tidak? Tarik masjid, betul tidak? Tidur di rumah. Ya kan? Indah enggak? Oh, ibadah tetap. Ya Allah. Indah sebetulnya kisah itu. Kalau kita lihat dari sudut pandang cerita ini. Tapi kalau dari sudut pandang makianmu ya enggak indah. Betul tidak? Indah kan? Indah nggak cerita Allah itu kepada si Polan tadi? Kalau si Polan paham dengan maksud Allah, indah sahabat. Hah? Makanya semua cerita baik. Tahu lorong becak bocor. Allah, kau juga.
Lo betul tidak? Kalau nggak gitu nggak tidur di rumah Om Noh. Ya, jadi mungkin dari situ. Loh, kita udah underestimate. Tapi kalau kita baik sangka saja, tetap baik sangka. Allahu Akbar. Auto sholat. Singgah kita ke rumah Allah dan kita tetap baik sangka. Allah. Sambil sholat bocor. Ya Allah, rumah masih jauh. Kau juga ini. Pasti kau punya niat baik kepada hamba. Tapi setidaknya mudah-mudahan nambah amal-amal dan mengurungkan dosa. Tapi kita positif, apa bukan tidak mungkin? Dari mana, Pak? No. Allah bisa menggerakkan siapa dari sana. Ini tadi jualan bocor pula. Allah, Pak. Rumah. Tidurlah, jangan di sini. Pas najirnya baik pula, cerita. Rupanya dia punya channel untuk usaha subah. Itulah kalau tetap berbaik sangka dalam kondisi terburuk sekalipun. Tapi kita tidak. Kita terprovokasi iblis kalau dalam kondisi buruk kita terus berpikiran buruk. Itu terprovokasi. Tolong iki lah, kerjain omaku, gue maling pula. Sahabat, maka saya bilang penting menjaga energi jiwa itu tetap positif supaya yang datang positif. Kalau energinya negatif, buruk sangka, yang datang yang buruk, paham ini? Nah, pentingnya menjaga energi positif itu karena supaya yang datang juga positif. Karena ini indazoni abdipi, aku seperti prasangka hambaku kepada. Kalau kita pikirannya sudah buruk, ya datang yang buruk-buruk lah. Kok kita yang mendatangkan keburukan itu? Dari mana? Dari cara berpikir kita sendiri yang buruk. Kita yang mengundang keburukan. Hujanan gue pilek, kamu penyakit kok. Maka dengan pikiran positif, kita mengundang yang baik-baik. Kita undang yang baik-baik. Lah maka hidup itu santun-santun aja. Jadi kau nginep dimanapun istrimu percaya. Kok nginep bang ya? Karena aku nggak nganti. Udah paham ya? Nah itulah. Jadi nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Betul tidak? Nah kita memang temu aja di uang nggak kekean tingkah segala macam begini begitu. Nggak ada masalah. Malah mungkin istrimu akan mendoakan yang terbaik. Percaya, aduh ban bocor deh gitu. Allah. Lo betul tidak? Gimana Pak? Jadi apa-apa. Malah dia pun akan. Kenapa? Karena energimu positif. Capek Pak pijetinya. Udah minum, dibuatkan teh. Enak nggak? Itulah pentingnya menjaga aura positif itu. Allah mana? Ayo, monggo jam 11 lewat.